나를 상상했지 항상 다 있던 처음 느낌 그대로 난 기다렸지 all this time I got nothing to lose 널 좋아한다고 라따따따 울린 심장 라따따따 But I don't want to stay in the middle like you a little don't want no riddle 말해줘 say it back on say it out 아침이 너무 멀어서 say it out I don't want to walk in this middle 다 아는 건 아니어도 바라던 대로 말해줘 say it back out say it out I want you so say it out Itu kan Dinda. Sama siapa tuh? Ih, cowoknya tua banget. Wah, jangan-jangan. Aku foto dulu deh. Ih, nggak nyangka banget ya. Aku sebarin aja. Biar tahu rasa. Biar banyak yang tahu dia sebenarnya. Selamat pagi. Kami dari kepolisian ingin mencari saudari Anissa. Iya, saya sendiri. Kenapa ya, Pak? Anda kami tangkap atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu. Apa-apaan nih? Pak. Loh, Pak. Siapa yang laporin saya? Aku yang laporin kamu, karena ternyata kamu yang nyebarin foto aku sama pamanku sendiri dan nulis caption yang enggak tentang aku. Duh, Dinda. Maafin aku. Aku janji nggak bakal sembarangan lagi. Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE disebutkan setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Ayo, jadi warga negara yang cerdas, berpikir dahulu sebelum bertindak. Satu 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Baik lagi bareng Rian Daim teman Pro 2 untuk hari ini ya di 9 Mei 2024. Udah aku spill dikit tadi teman Pro 2 di jam 16 sampai jam 17 kita ada di sore ceria spesial buat sore hari ini. Dan di studio Pro 2 FM udah kedatangan gue star udah aku tungguin teman Pro 2. Ini ada Duta Pertanian. Hai, selamat sore. Halo. Sore, Kak. Ada siapa aja kah nih yang datang ke studio? Boleh kenalan dulu? Aku Rido, Kak. Rido, Ya. Rido apa nih? Kemarin dari Duta Pertanian. Iya, benar. Dutanya ya? Iya, benar. Oh, Kak. duta ya. Oke, ada satunya? Ya, kenalin, ini Vivi dipanggil. Vivi. Ya. Oke, duta juga. Ini Iya. nyebutnya biasanya kan ada putra putri atau bujang gadis gitu. Ini sama ya? Putra Putri putri. boleh. Oke, putra Ya. putri Duta Pertanian gitu ya di tahun 2024 gitu. Oke. Kalau kamu Duta Pertanian dulu nih, ini kalian udah tahun yang keberapa nih? Kepilih gitu ya. Iya, ini kami angkatan ketiga, Kak. Oh, baru ya. Iya, baru. Lumayan baru juga angkatan ketiga. Berarti udah 3 tahun gitu ya. Oke, kalau Rido dari daerah mana? Rido dari ini, Kak, dari Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Iya. Kalau Vivi Vivi dari Oku Selatan. dari Oku Selatan. Iya. Duta Pertanian ini Sumsel atau Palembang? Sumsel berarti ya. Sumsel. Oke, dan kalian terpilih ya jadi Duta Pertanian, Putra Putri Duta Pertanian untuk tahun 2024 gitu. Berarti ini tugasnya cukup berat ya. Kalian merasa kayak terbebanin atau kayak happy aja gitu ya? Ini udah berapa lama nih udah ngejabat sebagai Duta Pertanian? Ini baru sih, Kak. Baru Iya. grand finalnya di hari Jumat ya. Baru Iya, coba. banget. Masih baru banget ya? Iya, Kak, Iya. masih baru. Oke, tapi udah tau lah ya sedikit apa sih bisa dibilang job desk-nya gitu ya. Oke, tapi kita cerita dulu dari pemilihan. Ini kenapa sih kalian tertarik ingin ikutan ajang Duta Pertanian gitu? Vivi. Dari Vivi boleh Vi.
Tentu dari background Vivi sendiri, Heeh. dari mahasiswa pertanian. Oh gitu. Iya, Di mana? Kak. Di Universitas IBA. Oh IBA Iya. gitu. Aha. Dari background ya. Oke, Iya, kalau dari kalau Rido? Iya, Rido sama juga sih Kak. Karena dari Fakultas Pertanian juga dan juga Rido melihat kalau menjadi bagian dari Duta Pertanian Sumsel ini bisa menjadi wadah untuk Rido terus belajar Oke. tentang sektor pertanian. Apalagi kalian dari daerah ya, kayak Iya. udah nggak asing lagi lah sama pertanian gitu ya. Jangan-jangan nih bokap nyokap bertani di daerah, Iya benar Kak. Iya. ya kan? Oke, tema kita hari ini langkah awal menjadi role model pertanian milenial Sumatera Selatan teman berdua ya. Jadi mereka berdua ini jadi duta pertanian teman berdua untuk mengajak anak-anak muda ya, Gen Z atau anak-anak milenial gitu untuk sama-sama yuk kita bareng-bareng gitu memajukan pertanian di Sumatera Selatan gitu. Kalau kalian lihat nih anak-anak muda zaman sekarang seperti apa sih dari Vivi dulu anak-anak muda khususnya ke pertanian gitu ya. Tentu anak muda sekarang jarang ya yang mau ke pertanian gitu. Tentu Vivi dan Rido sebagai promotor mengajak anak muda itu untuk join ke pertanian, karena pertanian itu nggak cuma hanya soal ke tanah atau gimana, tentu lebih luas lagi begitu. Oke, kalau dari Rido? Iya, Rido juga gitu sih Kak. Karena mungkin banyak juga dari generasi muda sekarang tuh ngelihat kalau pertanian itu kan cuma panas-panasan, capek-capekan gitu dan nggak menjanjikan ya Kak ya. Nah, jadi mereka lebih memilih untuk bekerja di kantoran atau sebagainya. Seperti yang sudah dibilangi oleh Vivi tadi, kita sebagai duta itu juga ingin mengajak juga anak muda kan, karena kita juga berperan sebagai ambasador untuk generasi muda lebih berminat ke sektor industri pertanian sih Kak. Oke. Nah, yang kalian lihat nih dari Vivi apa sih Vi? Maksudnya kalau tadi kan mungkin jangan dilihat kayak dari apa becek-becekan atau apa. Yang menariknya apa sih Vi? Yang menariknya tentu di era sekarang pertanian itu lebih luas ke arah, bisa ke arah entrepreneur seperti agropreneur atau agrowisata. Sedang meluas gitu ya. Tidak hanya join ke petani langsung, bisa ke hasil produksi pertanian seperti itu. Ke Oke. usaha begitu kan. Kalau Rido? Iya sih Kak, karena pertanian itu juga bisa menjadi usaha yang menjanjikan juga untuk kita sektor agribisnis juga. Menurut Rido pertanian itu sebenarnya sangat menjanjikan seperti itu Kak. Oke. Dari duta pertanian gitu ya. Kita flashback dulu dari pemilihan. Kenapa nih Vivi tertarik gitu kan? Maksudnya awal-awal mula bisa ikutan duta pertanian gitu. Ini memang dari diri sendiri atau mungkin didorong oleh teman-teman, dari keluarga gitu. Ceritanya seperti apa tuh? Ceritanya niatnya itu dari diri sendiri. Pernah mencoba juga tes di Duta Pertanian tahun 2022 ya. Gagal, dan mencoba lagi tahun 2024 alhamdulillah. Oke. Tentu motivasinya ya untuk sebagai wadah praktek dari ilmu pengalaman yang telah Pipi dapat diaplikasikan di Duta Pertanian. Tapi keren loh, maksudnya kemarin 2022 udah coba gitu, Iya, gagal. tapi ternyata gagal. Iya. Maksudnya nggak masuk finalis gitu. Iya, nggak masuk finalis setelah tes dan wawancara itu nggak lolos. Oke. Tapi keren loh, maksudnya tidak berputus asa ya. Jadi selama kamu ikutan lagi di tahun 2024, kamu belajar Iya. banyak nih dari pengalaman 2022 Betul, gitu. belajar dari Apa yang kamu kesalahan. lakuin gitu? Tentu yang kemarin tahun 2022 itu nggak perfect di wawancara. Itu Vivi perbaikin lagi di tes wawancara begitu. Apanya, public speakingnya Iya, atau public pengetahuannya speaking, gitu? Pengetahuan. Oh cara gitu. Karena kamu berbicara. kayaknya nol banget atau gimana waktu itu? Mungkin lebih baik dari Waktu itu. Iya, lebih baik. Oke. Karena kan ini tingkatannya ini udah jauh banget nih. Biasa kan kalau kita baru ikutan kemarin gagal, ketika mau ikutan coba. lagi cuma masuk finalis atau mungkin di finalis ya, atau Iya, mungkin di duta apa, tapi ini duta pertanian ya. Iya. Jadi besar banget gitu, maksudnya belajarnya gitu dari 2022 dan dari 2024 terpilih gitu ya. Iya, Kak, pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Gimana perasaannya nih, Vivi? Ketika kamu dinobatkan sebagai duta pertanian gitu ya, untuk putrinya ya. Ya, alhamdulillah sangat bersyukur banget Kak. Vivi ngerasa bisa banggain keluarga, bisa jadi tempat wadah juga pengalaman
pengaplikasian ilmu yang Pipi dapat. Oke. Nah dari Rido gimana Dok ketika awal mau ngikutin Duta Pertanian Dok, cerita dulu nih, boleh seperti apa waktu itu? Kalau Rido sih pertama itu dapat informasi dari grup angkatan di fakultas. Ada informasi pemilihan Duta Pertanian Sumsel, dan Rido ngelihat itu kayaknya menarik. Terus Rido coba belajar dan baca-baca juga dari website resmi Duta Pertanian Sumsel, dan Rido pun tertarik. Lalu Rido ikut daftar. Dan ini juga pertama kali, beda dari Vivi tadi, kan Vivi udah pernah nyoba tuh. Oh ini pertama kali gitu? Pertama kali, bahkan Rido pertama kali ikut lomba pageant ini di Duta Pertanian Sumsel. Oh jadi dulu nggak ada basic modeling atau Iya. apa gitu ya? Baru ini Kak. Kenapa nih Dok? Maksudnya kan ini butuh mental yang kuat ya, Iya, kayaknya benar, Kak. keberanian yang sangat besar gitu ya, yang kita belum pernah mencoba, tapi sekalian mencoba langsung Iya, jadi duta gitu alhamdulillah. ya. Gimana nih Dok? Maksudnya buat kamu apa ya untuk belajar? Karena kan ini Iya. banyak ya, maksudnya di sini bukan cuma hanya dunia catwalknya, kayak Iya, public benar. speakingnya atau pengetahuannya gitu ya. Ya, karena kan dari Duta Pertanian Sumsel ini kan juga termasuk smart pageant nih Kak ya. Jadi Rido ngelihat kalau belajar di sini nih benar-benar hal yang sulit dan hal yang baru. Jadi Rido berusaha lebih keras karena Rido juga nggak terlalu sering ikut lomba pageant tadi. Jadi Rido belajar terus lah Kak. Jadi lebih keras dari yang lain, dan alhamdulillah Rido bisa jadi winner. Oke, itu ada yang ngedorong nggak sih? Maksudnya, ayo Dok kamu bisa Ada. gitu, atau siapa? Dari yang pertama itu dari kakak saya, itu mentor saya pribadi, dia terus ngajarin gimana cara public speaking, karena beliau juga lumayan expert di bidang pageant. Pageant ya. Iya. Dia ngajarin terus gimana kalau cara biar kita percaya diri di depan panggung, di depan orang ramai, orang yang banyak gitu. Ramai Kak. ya. Oke, tapi keren loh, maksudnya kalian kayak mampu gitu ya, mau belajar gitu kan, karena ya namanya kayak public speaking kalau zaman-zaman sekarang kayaknya butuh banget gitu ya, Iya, benar, Kak. di dunia kerja gitu atau ya dimanapun teman berdua ya. Oke, nah selama kemarin ceritanya pas pemilihan kemarin, cerita dikit dong gimana waktu pemilihannya, apa aja sih apa step by stepnya gitu, day per day gitu. Oke. Boleh dari Vivi. Boleh. Pengumuman finalis itu di hari Minggu ya, kalau Iya, nggak salah. benar. Di hari Minggu itu Kak langsung diumumin finalis, dan alhamdulillah lolos. Kemudian lanjut di hari Senin itu langsung prakarantina hari pertama. Sorry, ini pas waktu pendaftarannya kalian kirim berkas online atau gimana? Online. Oh, Kalau Rido secara langsung, kalau Vivi online. oke, terus? Ya, singkat banget ceritanya uh-uh. sebenarnya. Di hari Senin itu prakarantina sampai ke hari Rabu prakarantina. Kemudian hari Kamis itu karantinanya. Kemudian langsung di hari Jumat itu grand final gitu Kak. Karantinanya nginep gitu ya? Maksudnya Iya, memang berapa hari karantinanya tuh? nginep. Karantinanya di hari Kamis sampai ke hari Jumat aja. Oke, di mana? Di asrama haji. Oh, asrama haji Iya. gitu. Oke. Jadi kalian berapa banyak nih untuk finalisnya? Finalisnya 15 seluruh pasang. 15 pasang. Total jadi 30 orang. Oh, 30 orang. Iya. Lumayan banyak juga ya. Iya. Dari berbagai daerah ya. Iya, Iya, benar dari Kak. berbagai kabupaten di Sumatera Selatan. Oke, gimana nih pengalamannya ketika karantina gitu, banyak temu-temu teman-teman baru gitu ya. Seru ya? Iya, tentu dapat pengalaman baru ya mungkin ya. Apa aja nih yang kalian dapetin ketika karantina? Bekal-bekal apa aja? Tentu gimana cara beradaptasi dengan sesama teman begitu. Bagaimana nanti di hari di hari grand final belajar catwalk, kemudian ada materi dari berbagai Narasumber ya. narasumber. Oke, itu materinya apa yang Ada dikasih tuh? banyak sih Kak, ada dari pertanian, dari Oke. public speaking juga ada, kemudian ada beauty class sebelum karantina. Oke, banyak ya. Iya. Rido, boleh dong Dok, pengalaman kamu gimana Dok kemarin pas karantina sampai ke grand final gitu? Tentunya Rido seneng juga Kak ya, karena kan dari pemilihan Duta Pertanian Sumsel ini kan terbuka untuk umum, jadi nggak cuma dari Fakultas Pertanian aja, jadi banyak dari teman-teman dari fakultas luar, dan tentunya dari
berbagai macam latar belakang lah Kak. Jadi Rido bisa kenal dengan orang-orang yang sifatnya kayak gini dan kayak gitu kan. Jadi seperti yang dibilang Vivi tadi juga kita belajar untuk beradaptasi dan ternyata mereka itu orangnya asik gitu Kak, dan juga di lingkungan itu tuh orangnya hebat-hebat dan berprestasi, jadi kita juga bisa belajar dan bertukar pikiran satu sama lain gitu ya. Oke, kita break dulu ya Rido sama Vivi ya, dan juga Taman Pro 2 kalau mau nanya boleh banget, kalau bisa WhatsApp aku di 0816 1106 916, dan kita live YouTube juga dari Pro 2 RI Palembang, bisa live chat di situ kalau mau nanya boleh ya bareng Vivi dan juga bareng Rido, masih di Sore Ceria Taman Pro 2. Untuk tema kita hari ini, langkah awal menjadi role model pertanian milenial Sumatera Selatan. Dan di
dan mereka bergumam yang tak penting. Tanpa basa-basi, tak ingin dicari. Mungkin sehari atau lebih. Kontemplasi diri, lari dari situasi. Berimajinasi. Yeah, yeah. Biarkan ku sejenak melepaskan beban ini. Tanggalkan harapan. Tak peduli eksistensi, absensi tanpa gengsi. Tanggalkan harapan. Bangun tidur terasa sama, lain hari tak ada beda. Bolak-balik sosial media tak pernah berubah. Elegansi dunia maya, tebar-tebar pesona, entah mencari apa. Hayal-hayalku melayang buaya belaka. Teman tidur tak ada, teman dekat tak jumpa. Saldo ku mati gaya. Tanpa basa-basi, tak ingin dicari. Mungkin sehari atau lebih. Ntar ku kabari. Kontemplasi diri, lari dari situasi. Berimajinasi. Biarkan ku sejenak melepaskan beban ini. Tanggalkan harapan. Tak peduli eksistensi, absensi tanpa gengsi. Tanggalkan harapan. adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya
jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap, keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu masih di sore ceria Taman Pro 2 dan kita masih di sore hari ini masih bareng Rido dan juga Vivi Duta Pertanian 2024 Taman Pro 2 dengan tema kita langkah awal menjadi role model pertanian milenial Sumatera Selatan Taman Pro 2 ya. Dan itu banyak banget yang masuk di YouTube, tapi cuman kayak kasih semangat aja buat kalian berdua, terutama buat Rido ya. Katanya menyala gitu ya. Oke, Taman Pro 2 kau bisa live chat, bisa nanya-nanya juga seputar Duta Pertanian atau mungkin kalian yang anak-anak muda gitu. Bagaimana sih untuk memajukan pertanian di Sumsel ini? Kalian bisa WhatsApp aku di 0816 1106 916 atau live chat juga boleh banget di Pro 2 RRI Palembang gitu ya. Oke, jadi kalian ini baru banget nih ya terpilih jadi Duta Pertanian gitu. Iya. Ya pasti banyak banget pekerjaan di depan sama 1 tahun ke depan gitu ya. Tapi kalau dilihat dari yang kemarin dari para senior gitu ya, para senior kalian gitu, apa sih yang mungkin kayak jadi wejangan buat kalian berdua gitu? Ada nggak dari Rido dulu? Kalau dari yang pernah program-program yang sudah dijalankan oleh senior sebelumnya tuh Kak, ada beberapa program yang diantaranya itu seperti latihan dasar organisasi, lalu juga ada inaugurasi, ada juga kemarin tuh teknologi award yang dimana didukung juga oleh dinas-dinas pertanian untuk perkebunan, dinas perkebunan, dinas ketahanan pangan dan juga dinas pertanian untuk mengumpulkan generasi-generasi muda untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru terkait industri pertanian ya Via. Tapi kalau Duta Pertanian ini di bawah naungan apa sih? Di bawah naungan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan. Oke, itu ya. Nah ini tugas-tugas kalian yang pasti ini bakal banyak banget nih, mungkin kayak ke daerah-daerah gitu, mungkin atau keluar kota gitu ya. Sudah ada belum jadwal nanti ke depannya atau program kerja kalian lah gitu ya? Udah ada belum? Sudah. Cerita gimana? Kalau dari Vivi sih program kerja mungkin di Kabupaten Vivi sendiri mungkin bisa dikembangkan juga di kabupaten lain. Di Kabupaten Vivi itu komoditas utamanya itu kopi robusta. Dan kopi robusta itu tidak dapat hidup kalau di lapangan luas atau tanpa naungan, Kak, gitu. Nah, di Kabupaten Oku Selatan memanfaatkan tanaman pisang itu sebagai tanaman pelindung atau tanaman naungan kopi. Naungan tuh maksudnya apa? Naungan itu pelindung. Oh, pelindung. Iya, tanaman kopi itu nggak tahan panas. Oh, iya, gitu. Begitu. Pohon pisangnya gitu iya, pohon maksudnya. Pisangnya. Oh. Vivi coba manfaatin pisang bisa juga dibikin makanan ringan, Vivi kan. Terus pisang juga kulitnya bisa dibikin pupuk organik cair, Kak, diolah lagi. Karena kulit pisang itu sendiri kaya akan potasium, magnesium, kalsium yang tentu baik untuk tumbuhan budidaya petani di Sumatera Selatan, tentu begitu. Maka dari itu tanaman pisang tidak hanya sebagai tanaman naungan atau pelindung, sehingga dapat menjadi sumber ekonomi kreatif di Sumatera Selatan, mungkin begitu. Lebih banyak ya manfaatnya, Iya. apalagi pisang kan dari Iya. batangnya sampai daunnya gitu ya, Iya, betul. jantungnya. Iya. Tapi kalau di situ khasnya apa? Kalau jadi keripik ya? Keripik ya sudah biasa kalau keripik. Vivi sendiri mau nyoba itu kulit pisangnya jadi pupuk. Kulit gitu. pisang itu batang kulitnya. Iya, kulit buah pisang. Kulit buah pisangnya Iya, gitu. kulit buah pisang, Jadi? Kak.
dijadiin pupuk. Oh, jadiin pupuk Iya, diolah gitu. pupuk organik. Oke. Iya. Itu udah jalan ya? Itu mau. Oh, mau. Baru mau dijalankan. Oke, itu jadi program Iya. kerjanya juga Tentu gitu. berhubungan juga dengan program kerja Rido. Gimana dok? Kalau Rido gimana dok? Kalau Rido tuh untuk di Kabupaten Rido sendiri itu Kak, di Musi Banyuasin itu kan banyak sekali komoditi unggulan seperti kelapa sawit, karet dan sebagainya. Nah, namun ada permasalahannya tuh di bagian pemasarannya Kak. Kadang di pemasarannya tuh kadang suka nggak awet atau nggak tahan. Nah, maka dari itu Rido juga mau coba ini untuk membuat salah satu website atau e-commerce untuk memasarkan produk-produk tersebut secara universal. Jadi nggak cuma di Kabupaten Musi Banyuasin aja, bisa dikirim ke luar Kabupaten Musi Banyuasin atau bahkan bisa diekspor gitu kan. Tentu program kerja Vivi tadi berhubungan dengan program kerja Rido, di mana hasil pupuk tadi bisa dijual atau diekspor ke berbagai daerah ya. Iya benar. Tapi kalau dari Rido potensinya apa Dok di Musi Banyuasin Di tuh? Musi Banyuasin itu kelapa sawit yang paling Kelapa sawit Iya, ya yang oke. Itu tempatnya di mana kalau Musi Banyuasin? tempat Itu saya. luas kan ya? Kalau Rido di mana? Rido di Kecamatan Sungai Lilin. Oh, di Sungai Lilin Iya. gitu ya. Oke. Musi Banyuasin itu Sekayu. Masuk Iya ya? benar, Sekayu. Iya, Sekayu itu kotanya gitu ya. Sekayu itu ya ibu kotanya Kak. Oke. Oh, iya iya iya. Karena saya orang Sekayu gitu. Jadi ya musim tapi dulu sih maksudnya orang tua ya, Iya. tapi aku dari kecil udah di Palembang gitu. Iya, Jadi Kak. sedikit paham lah gitu ya, tapi masih masuk Musi Banyuasin gitu ya. Tapi itu udah maju banget ya, Musi Banyuasinnya udah Iya, maju Kak, banget. Maju banget. Yang jadi apa nih yang dilihat sekarang mungkin dari segi pertaniannya gitu Dok. Bagaimana? Udah maju juga di situ Oh, ya. iya. Dari dulu Udah maju juga. emang maju ya. Kalau dari dulu tuh kayaknya udah maju sih Kak. Yang potensinya apa? Sama. Sama. Sawit karena ya. mungkin Kelapa sawit. dibantu kelapa sawit harganya mungkin Nah, mahal apalagi sekarang kan Iya. harga kelapa sawit juga udah naik juga. Iya. Oke. Oh gitu. Oke. Petani di sana. Gimana nih? Yang pasti kan ini kayaknya masih baru banget ya. Iya, benar. Untuk kerjanya kayaknya belum masih program gitu Iya, kan. Masih yang istilahnya masih rencana gitu. Belum diaplikasikan gitu ya. Dari yang mungkin kemarin baru rencana gitu. Ada mungkin kendala nggak sih? Maksudnya kalian buat mempromosikan atau juga mungkin nantinya kayak tadi Vivi bilang pupuk ya. Itu ada kendala nggak nih? Tentunya nanti ada ya, mungkin dari teknis atau bagaimana. Tetapi dari kendala itu sendiri, Vivi mencoba untuk berusaha. Vivi coba dulu sendiri begitu, baru nanti diaplikasikan atau disosialisasikan ke masyarakat. Mungkin begitu Kak. Kalau Rido? Kalau saya tuh Kak, karena tadi program saya itu rencananya berbasis teknologi, itu mungkin permasalahannya tuh untuk mengenalkan teknologi itu ke petani. Karena Oke. cenderung petani itu kan agak lumayan susah atau agak gaptek lah Kak, Betul. kalau tentang teknologi seperti itu Kak. Oke, nah ini jadi PR juga Iya, ya benar. buat Rido. Karena kemarin juga sempat beberapa kali ya di Pro 2 gitu kedatangan teman-teman anak-anak muda khususnya pertanian gitu. Yang paling susah tuh itu tadi sih kayak sosialisasi ya, Iya, karena benar. kan pertanian banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak teknologinya itu kayak minim banget gitu ya. Nah jadi itu kayak jadi PR yang besar buat anak-anak muda nih untuk bisa kayak masuk gitu, karena kan kita nih zaman sekarang ini udah canggih loh gitu ya, bukan cuman kayak pertanian gitu udah nanam padi gitu, namun setelah panen gitu kan cuman kayak memasarkan mungkin dari mulut dari tetangga ke tetangga Iya, gitu. benar. Tapi ini nah ini makanya nih dibutuhkan anak muda nih ya, biar nantinya Sumatera Selatan ini bisa dikenal di dunia gitu. Peran anak muda di sini. Bukan hanya di Indonesia ya Sumsel, tapi dunia gitu. Iya. Jadi peran anak muda ini penting banget gitu. Salah satunya dari duta pertanian ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi apalagi ada lagi program kerjanya sama 1 tahun? Mungkin nanti digabungkan dengan anggota. Iya, masih mau finalis. Oke. Masih ini ya, masih Karena diobrolkan tadi lagi. masih baru juga Kak, jadi Oke. belum ada kesempatan untuk
berdiskusi satu sama lain. Oke. Jadi kalian udah siap lah ya gitu ya ketika udah terpilih jadi duta pertanian karena istilahnya ini tanggung jawabnya cukup besar gitu tapi tidak menjadi beban juga buat kalian karena kalian enjoy gitu ya. Oke, nah kita balik lagi dari langkah awal menjadi role model pertanian milenial. Kalau buat anak muda sekarang ini cocoknya kemana sih kalau ke pertanian gitu? Mereka tuh lebih ke memasarkan kah? Atau mungkin kayak terjun ke lapangan atau seperti apa gitu? Kalau anak muda tuh cenderung ke pemasaran sama adaptasi teknologi sih Kak. Karena kan salah satu penyebab anak muda nggak terlalu tertarik dengan pertanian itu kan karena minimnya teknologi dan juga karena panas-panasan tadi. Jadi dengan peran anak muda itu bisa mengadopsi teknologi baru biar pertanian itu lebih inovatif aja sih Kak. Dari Vivi? Iya tentunya pertanian itu tidak hanya tentang pertanian konvensional, benar kata Rido, tentang teknologi maupun pemasaran. Gitu, Kak. Berarti ini kayak jadi kendala, maksudnya dari beberapa tahun yang lalu ngobrol kendalanya ini terus gitu ya. Jadi memang kayak SDM-nya mungkin yang kurang atau mungkin kita yang kayak enggan ya anak muda ini untuk bisa langsung terjun ke lapangan untuk kayak ngebuka mata gitu ya. Sebenarnya untuk terjun ke pertanian sendiri nggak harus dari lulusan pertanian ya Kak. Lulusan apapun bisa terjun ke pertanian. Mungkin seperti jurusan lain mungkin tidak bisa seperti bukan lulusan dokter tidak bisa menjadi dokter. Kalau pertanian itu meski bukan lulusan pertanian masih bisa join ke pertanian. Jadi di sini kami sebagai promotor mengajak generasi muda untuk lebih mencintai pertanian gitu karena pertanian ini begitu penting. Tanpa petani kita nggak bisa makan, nggak bisa. Betul. Iya. Artinya ini kalau menurut kalian yang bertugas lah ya istilahnya, yang kerja sama ini siapa aja sih yang turut gitu ya, bukan cuma dari pihak petaninya, tapi dari mana aja sih yang harus sama-sama yuk kita memajukan pertanian gitu, dari segi mana aja tuh? Iya tentu dari duta pertanian langsung ke petani juga didukung oleh dinas pertanian Sumatera Selatan, didukung juga oleh dinas perkebunan, dinas ketahanan pangan dan juga dinas pertanian. Masyarakatnya juga gitu ya. Masyarakat juga perlu Kak. Karena kemarin juga ngobrol gitu kan, jadi mereka tuh kayak mau ada investor gitu atau mungkin jadi dengan cara itu mereka tuh bisa lebih maju gitu. Iya. Memang benar kayak gitu ya. Iya, tentu untuk memajukan pertanian di Sumatera Selatan sendiri, investor sendiri mungkin dimulai dari koperasi dulu Kak, nggak bisa langsung ke investor. Karena begitu. Kemarin di daerah Indralaya ya itu kan banyak tuh lahan yang kosong gitu karena dari yang punya tanah ini mungkin nggak ada budget gitu ya. Jadi memang anak-anak muda jadi mereka tuh kayak sama-sama itu tadi karena kita ngerti kan maksudnya untuk buat proposal gitu untuk mengajukan mungkin ke perusahaan-perusahaan besar gitu sehingga mereka mau berinvest ke situ dan akhirnya perekonomian di daerah itu berjalan gitu ya. Jadi emang perlu banget gitu peran anak muda gitu ya. Oke. Enak sih kalau mereka tuh kayak aware ya, kayak lebih peduli gitu ya, maksudnya kepentingannya ini sama-sama gitu, bukan cuma dari yang punya tanahnya, petaninya, tapi semuanya gitu jalan gitu kan. Baik dari logistiknya gitu kan, atau mungkin ya pokoknya sama-sama lah nikmatin itu ya. Dari tanam, dari kebunnya juga kita bisa konsumsi bareng-bareng gitu. Oke, dan coba aku mau bacain di YouTube dulu. Ini tadi ada beberapa sih teman Pro 2. Ada pertanyaan kah kira-kira? Oh ini ada nih ternyata ya. Selain dari semangat Rido dan Kak Vivi, karena banyak banget nih semangat gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Riri. Mau nanya dong, ke depan proyek apa yang akan dilakukan Duta Pertanian Sumsel terpilih ke depan? Tadi udah kita sempat bahas ya. Boleh spill dikit tentu lagi? Ya, kalau proyek kerja Vivi sendiri bersama teman-teman Duta Pertanian yang lain membuat pupuk dari kulit
pisang mungkin. Dapat dipasarkan juga oleh Rido. Iya, Teknologinya tadi apa, Dok? E-commerce. E-commerce, pemasaran. Agar hasil komoditi pertanian yang kita hasilkan itu bisa dipasarkan secara universal, tidak hanya di Sumatera Selatan. Lokal saja. Iya. Mudah-mudahan sampai ke dunia gitu ya, ke internasional gitu. Amin. Oke, M Sandika Alfrizal, semangat Rido ya. Ada juga Novia Anggra ini. Harapan ke depan buat Duta Pertanian apa nih Kak? Vivi boleh Vi? Tentu harapannya Duta Pertanian menjadi promotor atau ambasador di bidang pertanian yang lebih maju, kemudian menjadi role model, menjadi panutan. Iya, bisa menjadi representasi yang baik juga untuk teman-teman semua orang, khususnya untuk generasi muda. Kemudian turut membantu kemajuan pertanian khususnya di Sumatera Selatan. Amin ya. Rido sama? Sama. Iya. Sama ya. Oke, ada juga dari Hersa, inovasi pertanian apa yang pertama akan dilakukan Duta Pertanian terhadap pertanian di Sumsel Kak gitu. Apa nih inovasi yang bakal dilakukan? Mungkin yang kemarin yang memang belum terlaksana mungkin kalian ngelanjutin atau mungkin ada inovasi baru gitu. Apa nih inovasinya? Salah satunya itu mungkin dari adaptasi teknologi pertanian presisi berbasis IoT Kak, atau Internet of Things. Nah, sistem ini bertujuan dan berguna untuk mengumpulkan data-data serta kondisi-kondisi pertumbuhan tanaman secara langsung atau secara real time. Nah, dari itu sistem pertanian presisi ini juga Rido harap bisa menjadi salah satu upaya yang baik untuk memajukan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan melalui sektor pertanian seperti itu kan. Dari Vivi? Ya mungkin membantu Rido untuk mengembangkan proyek tersebut ya Iya, Dok. benar. Iya. Oke. Ada juga Duta Pertanian sebelumnya kan bergandengan tangan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Sumsel Mandiri Pangan. Ke depan program Mandiri Pangan yang mau dijalankan seperti apa ya Kak? Program Mandiri. Oke. Ya, program GSMP ya. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ya tentu gerakan ini dimulai dari mensosialisasikan ke masyarakat khususnya di Sumatera Selatan untuk menghasilkan hasil pertanian dihasilkan dari rumah tangga sendiri ya Do, seperti menanam tanaman di pekarangan rumah atau memanfaatkan tanah di sekitar rumah untuk menghasilkan tanaman pertanian itu, gitu Kak mungkin. Kalau dari itu? Ya, sama sih. Oke, sama ya, kayak memanfaatkan lahan lah gitu iya, ya. memanfaatkan lahan. Oke. Sehingga ketahanan pangan di Sumsel itu terus berjalan gitu, lebih baik. Oke. Nah terakhir dari teman-teman nih sebagai anak muda, anak milenial, Gen Z gitu ya. Jadi boleh nih dikasih tahu buat teman Pro 2 tentunya sama-sama memajukan pertanian Sumatera Selatan dari Vivi dulu. Mungkin untuk Gen Z dan generasi milenial, ayo kita majukan pertanian di Sumatera Selatan khususnya untuk lebih peduli ke sektor pertanian karena pertanian ini sangat penting untuk kita semua. Oke, dari Rido. Mari kita terus dan lebih mengedepankan sektor pertanian karena seperti yang Vivi bilang tadi bahwa sektor pertanian itu nggak cuma panas-panasan aja, nggak cuma capek-capekan aja, tapi kalau kita manfaatkan secara baik dan secara benar, maka banyak sekali upaya atau peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari sektor pertanian ini. Betul. Ya, bisa kita lihat di luar negeri itu contohnya di pertanian di Thailand. Nah, itu kan mereka sangat maju sekali seperti itu. Itu tadi ya karena peran anak mudanya gitu ya, SDM anak muda itu sangat dibutuhkan gitu. Karena zaman sekarang ini teknologi gitu kan, online gitu. Karena petani-petani yang udah lanjut usia itu akan tergantikan. Maka dari itu peran pemuda itu sangat penting mulai disiapkan dari sekarang begitu. Oke. Nah, teman Pro 2 nggak kerasa ya waktu itu udah habis. Mungkin next ke depan mungkin harapannya juga buat Duta Pertanian, terus juga nih kalau misalkan teman Pro 2 nantinya pengen jadi Duta Pertanian, apa sih harus dilakukan gitu? Boleh. Baik. Harapan untuk Duta Pertanian semoga semakin maju untuk
menjadi promotor pertanian di Sumatera Selatan. Untuk teman-teman yang mau join di Duta Pertanian bisa langsung cek di IG-nya @DPT Sumsel, kemudian bisa mencari lewat website di mana dok? Di www.dutapertaniansumsel.com. Oke. Dari Dok apa ya Dok harapannya Dok? Mungkin buat Duta Pertanian terus juga buat kamu juga nih udah terpilih jadi Duta Pertanian gitu ya. Bagaimana ke depannya? Saya harap dari Duta Pertanian Sumatera Selatan ini bisa menjadi promotor yang baik seperti yang sudah disebutkan oleh Vivi tadi, bisa menarik generasi muda untuk lebih minat dan lebih berpartisipasi lagi secara langsung dan secara signifikan di sektor pertanian. Dan untuk saya pribadi, karena saya sudah menjadi seorang Duta Pertanian Sumatera Selatan, saya berharap bahwa saya bisa menjadi representasi yang baik serta saya juga bisa menjadi promotor untuk generasi muda, dan saya juga berharap bahwa saya bisa memberikan yang terbaik untuk Duta Pertanian Sumatera Selatan dan untuk semua orang. Oke, jadi teman Pro 2 ya, yuk sama-sama gitu ya kita majukan majukan pertanian Sumatera Selatan gitu ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu, anak-anak muda gitu ya. Karena Sumatera Selatan ini potensinya ada banyak banget Kak. Betul. Jadi sayang untuk disia-siakan ya. Betul banget ya, pokoknya dimanfaatkan sesuai apa yang kamu bisa sih teman Pro 2 ayo ya. Anak-anak muda kita lebih peduli lagi. Betul banget. Jangan lupa ya untuk follow Instagramnya tadi di mana? Di @DPT Sumsel. Oke, kalau IG kalian berdua, sebetulnya teman Pro 2 ini mau nanya-nanya gitu, mau sharing gitu ya. Vivi dulu. Vivi di @ViviMtia. Kalau Rido? Rido @RIDHO2 _WJY. Oke, itu teman Pro 2 ya. Ini ada yel-yel nggak sih kalau Duta Pertanian? Ada ya. Coba kita apa nih jargonnya? Ayo. Duta Pertanian Sumatera Selatan, majulah pemuda sejahtera semua. Satu lagi dong. Bukan Duta Pertanian Paca ya, bukan. Kalau tadi di sini ada di YouTube ada Duta Pertanian Paca katanya gitu, bukan ya. Satu lagi boleh. Duta Pertanian Sumatera Selatan, majulah pemuda sejahtera semua. Yeay, thank you sekali lagi buat Vivi dan juga buat Rido, Duta Pertanian 2024. Semoga yang jadi kerja kalian, program kerja kalian sukses gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi role model juga buat anak muda Palembang. Kita sama-sama untuk memajukan pertanian di Sumatera Selatan. Thank you sekali lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. We should take this back to my place. That's what she said right to my face. Because I want you bad. Yeah, I want you, baby. I've been thinking about it all day. And I hope you feel the same way. Yeah. Cause I want you bad. Yeah, I want you, baby, slow.